Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfiansyah, NIM 1941230040 dari kelas 2D, Prodi D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan. Pada video kali ini saya akan membuat simulasi tentang teknik tenaga listrik menggunakan simulation patch. Yang pertama saya buka linknya, ini linknya tadi sudah saya buka. Dan untuk tampilan awal dari Baterai Colorado-nya ini, simulasi padnya ini maksud saya seperti ini. Nanti kalian bisa juga memilih simulasinya ini dari fisika, kimia atau matematika. Misalkan di sini saya pilih fisika. Maka kalian bisa tampil seperti ini. Misalkan mau membuat circuit construction, kemudian seperti ini. Nanti tinggal kalian pilih saja, tinggal klik. Tapi saya di sini saya akan melakukan untuk hukum ohm yang ini. Nanti bisa kalian klik seperti ini. Kemudian di sini ada memainkan secara online ataupun download. Saya mencoba memainkan secara online. Nah, seperti ini untuk tampilan awal dari hukum ohm. Yang pertama ini saya akan melakukan simulasi untuk hukum ohm tersendiri. Untuk pengertian dari hukum ohm sendiri adalah hubungan antara tegangan, kemudian arus, dan hambatan. Jadi untuk V ini adalah tegangan yang memiliki satuan volt, kemudian R ini adalah resistansi yang memiliki satuan ohm, kemudian current ini adalah arus yang memiliki satuan ampere, tapi di sini tuliskan miliampere. Kemudian di sini untuk nilai dari voltage-nya dan resistansinya sendiri ini bisa juga diubah. Kemudian saya mencoba untuk percobaan yang pertama ini saya melakukan percobaan untuk misalkan saya memiliki voltage 5,6. Kemudian arusnya 695, ini voltnya saya buat 5,5 saja. Nah, seperti ini. Maka arus yang mengalir ini adalah 7,9 miliampere. Dari mana? Jadi untuk rumusnya itu untuk rumus arus ini adalah I sama dengan V per R. Kita juga bisa dapat hitung secara manual seperti ini. V-nya kan tadi 5,5 dibagi dengan resistansinya 695. Maka hasilnya 0,0079. Di sini satuannya ampere. Karena di sini dirubah menjadi miliampere, maka hasilnya adalah 7,9 miliampere. Dan di sini saya mencoba voltanya, coba saya mainkan seperti ini. Ternyata di sini untuk tegangannya sini voltage-nya ini berbanding lurus dengan arusnya. Ketika nilainya semakin besar, maka nilai dari arusnya juga semakin besar. Jika ini saya kecilkan, maka nilainya juga semakin kecil. Kemudian untuk resistansi, coba saya mainkan. Ternyata di sini untuk resistansi sendiri ini bertolak banding dengan arus nilainya. Ketika resistansi ini nilainya saya perbesar, maka nilai arusnya ini semakin kecil. Tetapi ketika resistansi ini saya perkecil nilainya, maka arusnya juga semakin besar. Jadi pada hukum ohm kali ini dapat kita simpulkan bahwasanya tegangan ini berbanding lurus dengan arus, tetapi di sini untuk resistansi berbanding tolak dengan arusnya. Kemudian kalau selesai melakukan simulasi, ini ada tombol resetnya. Untuk selanjutnya saya akan melakukan simulasi tentang hukum kolom. Untuk tampilan awal seperti ini, ada macro scale dan atomic scale. Untuk dari saya untuk memilih klik yang macro scale. Jadi untuk dari hukum kolom sendiri ini adalah pengaruh muatan. Jadi untuk dari pernyataan dari fisikawan asal Perancis bernama Charles Coulomb itu bahwasanya muatan listrik itu adalah tarikan dan tolakan, dimana ketika
tarikan itu ketika muatan listriknya itu berbeda, tetapi ketika muatan listriknya sama itu akan terjadi tolak menolak. Yang pertama ini tampilan awal, ini coba saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi nanti ketika kita menghitung gaya ini kita checklist terlebih dahulu. Kemudian untuk tampilannya Q1. Q1 ini adalah muatan 1, Q2 ini adalah muatan 2. Kemudian di sini ada charge 1. Jadi ini untuk nilai muatan 1, kalian bisa merubah-rubahnya. Untuk charge 2 juga sama, ini nilai muatan dari 2, nilainya juga bisa dirubah-rubah. Kemudian untuk di sini kita juga disediakan penggaris, jadi nantinya kita bisa mengukur jaraknya. Lanjut saja ke percobaan. Yang pertama untuk saya memiliki Q1 dengan jarak 5 cm. Ini kalian buatkan nolnya ini, Q1 nya buat paskan di nolnya untuk kalibrasi menurut saya. Dan ini untuk 5-nya kalian paskan untuk nolnya. Kemudian saya coba ini menjadi min 7 muatan satunya, untuk muatan 2-nya saya buat menjadi 9 μc. Jadi di sini untuk hasil gayanya adalah gaya muatan 1 terhadap muatan 2 adalah 2,01 kali 10 kali 2. Dan arahnya ini tarik menarik. Kenapa? Karena sesuai dengan hukum Coulomb yang telah dijelaskan itu bahwa ketika muatan listrik itu berbeda, maksudnya ini kan min, kemudian ini plus, maka terjadi tarik menarik. Dan saya coba lagi untuk muatan satunya saya buat menjadi 5. Di sini muatan 2 saya buat 4, tapi jaraknya saya buat menjadi 3. Maka untuk gayanya Q1 terhadap Q2 adalah 2,00 kali 10 pangkat 2 N. Dan di sini untuk arahnya saling tolak menolak. Karena apa? Ini muatannya sama. Ini positif, ini positif. Maka terjadi tolak menolak. Kemudian di sini juga bisa ditampilkan juga. Ini ketika jarak antar muatan ini saya dekatkan, nilainya maka semakin besar. Tetapi ketika muatan ini saya jauhkan, maka nilainya juga semakin kecil. Jadi pada hukum Coulomb kali ini dapat disimpulkan juga bahwasanya jarak ini sangat berpengaruh sekali terhadap nilai gayanya. Ketika jarak ini semakin dekat, maka nilainya gayanya semakin besar. Dan ketika jarak ini semakin jauh, maka nilai gayanya ini semakin kecil. Kemudian untuk nilai dari ini gaya ini muatan listriknya, misalkan saya buat menjadi 9, maka nilainya adalah 6,69 kali 10 pangkat 2 N. Tapi ketika nilainya ini saya buat perkecil menjadi 2, ini nilainya sama dengan 1,49. Jadi di sini juga kita dapat kesimpulan juga bahwasanya nilai dari muatan listrik ini berbanding lurus. Ketika nilai muatan listrik ini semakin besar, maka nilai gayanya juga semakin besar. Ketika nilai muatan listriknya ini semakin kecil, maka nilainya juga semakin kecil. Mungkin untuk percoba simulasi pada hukum Coulomb ini seperti itu. Ini ada juga tombol reset. Kemudian saya lanjut ke charge and fill. Ini adalah medan listrik. Jadi untuk medan listrik ini untuk menampilkan interaksi yang terjadi antara muatan listrik. Ini untuk yang saya pindah ini, merah ini, titik merah, ini adalah muatan listrik positif, ini adalah untuk muatan listrik negatif. Dan di sini ada electric file. Ini untuk menampilkan medan listriknya. Jadi misalkan seperti ini, yang menunjukkan arah warna putih, arah panah ini adalah medan listriknya. Kemudian direction only, ini menampilkan arahnya. Kemudian ada voltage. Voltage ini tegangan. Jadi yang warna merah dan maksudnya ini merah, ini biru.
Ketika warnanya ini semakin terang, ini tegangan atau energinya ini semakin besar. Tetapi ketika di sebelah sini, yang di arah kursor saya ini, warna hitam ini semakin gelap ini, maka energi tegangannya juga semakin kecil. Dan di sini untuk value ini untuk menampilkan nilai. Misalkan nanti kalian mengukur sensor ini, kalian juga dapat tahu nilai medan listriknya 8,92 volt per meter. Jika value ini tidak saya checklist, maka tidak akan muncul, cuma muncul arahnya saja. Kemudian di sini ada grid. Grid di sini adalah garis kotak-kotak kecil ini. Untuk yang di sini kotak 2 ini besar ini menyatakan 1 meter. Dan di sini kita juga disediakan ekuipotensial untuk mengukur tegangannya. Dan di sini untuk mengukur sentimeter, untuk ini bisa kita gunakan untuk mengukur jarak antar muatan 1 dan muatan 2, misalkan seperti ini. Nah, jarak antar muatan ini adalah 235,6 cm. Dan ini ada tombol restart, saya restart saja. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Ini direction only-nya saya nyalakan, saya checklist, value-nya saya checklist, grid-nya juga saya checklist. Saya memiliki 1 MUSI muatan positif dan min 1 MUSI, min 1 nano di sini. Jadi untuk dari arahnya sendiri ini, kalau positif ini tanda dengan keluar, kalau negatif ini arahnya masuk. Seperti itu. Misalkan nanti muatan listriknya misalkan sama seperti ini, positif-positif. Maka arahnya saling keluar, tolak-menolak. Karena apa? Sesuai dengan hukum Coulomb bahwasannya ketika nilai muatan listrik itu sama, maka akan terjadi tolak-tolakan. Jadi ini saling keluar tapi tidak ada yang masuk. Kalau kita kasih positif seperti ini, maka akan terjadi tarik-menarik, ada yang masuk, ada yang keluar. Kemudian lanjut ini untuk sensornya. Nah, ini untuk menampilkan medan listriknya. Misalkan di sini, ini arahnya ke bawah sini, nilainya 15,7 volt per meter. Dan saya pindah di sini, untuk di sini arahnya ke sini, nilainya 5,19 volt per meter. Seperti itu untuk mengukur medan listriknya. Dan kita coba untuk mengukur tegangan. Ternyata di sini nilainya 3,794 volt. Ini ada tombol pensil, ini bisa kalian klik. Nah, yang berwarna hijau lingkaran ini menyatakan nilai yang sama, yaitu 3,794. Misalkan kita taruh di sini, kita klik simbol pensil, maka di sini juga sama. Untuk yang garis lingkaran hijau ini menyatakan nilainya 15,08 volt. Untuk yang di negatif juga sama seperti itu. Ternyata dari percobaan dari medan listrik ini saya dapat menyimpulkan bahwasanya ini ternyata dari sensor ini kan tadi saya pasang di sini. Maka hasilnya 13,5 volt per meter. Ini dekat dengan muatan listrik, tetapi ketika saya jauhkan, maka nilainya ini semakin kecil dan arahnya ini juga semakin kecil. Untuk di muatan negatif juga sama. Ketika ini saya dekatkan ukurnya, semakin dekat dengan muatan ini ternyata nilainya semakin besar dan arahnya semakin besar. Tetapi ketika coba saya jauhkan lagi, ini nilainya ini semakin kecil dan arahnya semakin kecil. Seperti itu. Jadi untuk nilai medan listrik ini dapat disimpulkan bahwasanya semakin dekat dengan muatan listrik, maka nilai dan besar arahnya itu semakin besar. Untuk dari ekuipotensial juga sama. Tadi ketika saya mengukur dekat dengan muatan listrik, maka hasilnya 24,09 volt maksud saya. Dan ketika saya jauhkan, nilainya semakin kecil menjadi 3,097 volt. Seperti ini. Jadi
Di sini juga dapat disimpulkan juga bahwasanya untuk tegangan ini semakin dekat dengan muatan listrik, maka nilainya semakin besar, dan ketika saya jauhkan, maka nilainya semakin kecil. Seperti itu. Mungkin itu saja dari percobaan medan listrik kali ini. Ini saya restart. Kemudian di sini saya mencoba tentang kapasitansi. Yang pertama ini ada kapasitor led basic. Kemudian ini kita disuruh memilih kapasitansi atau flash bulb atau lampu. Pertama ini kita pilih yang kapasitansi. Untuk kapasitansi sendiri adalah kemampuan suatu bahan benda untuk menyimpan elektron. Ya seperti itu. Kemudian ini ada baterai. Kita sudah sediakan rangkaian di sini. Ini ada plat. Kemudian di sini caranya bisa kita buat berdekat atau berjauh. Untuk ukurannya juga sama, bisa kita mainkan seperti ini. Kemudian di sini pledgers. Oh, di sini pledgers ini adalah medan muatan listrik. Nah, misalkan seperti ini. Maka muatan listriknya akan tampil. Yang plus ini, yang atas ini positif, yang bawah ini negatif. Nah, ini untuk bar ini untuk menampilkan nilai kapasitansi, kemudian top pledgers ini adalah nilai muatan pada plat atas. Ini kita checklist saja. Dan storage energi yang tersimpan. Dan untuk electric veil ini adalah tegangannya di sini. Dan untuk current direction. Oh, ternyata untuk current direction ini adalah arah elektronnya. Di sini juga begitu, ketika jarak platnya ini saya jauhkan, maka nilai muatan listrik dan medan magnetnya ini semakin kecil. Tapi ketika coba saya dekatkan, maka nilai muatan dan medan listriknya yang bawah ini warna hitam ini, misalnya yang tengah, ini semakin besar. Kemudian di sini untuk besarnya ini juga berpengaruh sekali. Misalkan saya buat besar, maka nilainya semakin kecil. Tapi ketika saya dekatkan, ini muatan listriknya. Oh, kembali ini ketika plat atas ini, platnya ini saya perkecil, maka nilai muatan dan medan listriknya semakin kecil. Ketika saya perbesar, maka nilainya semakin besar. Ini coba saya ukur tegangannya. Ini saya beri tegangan 0,90 volt. Maka kapasitas dengan cara plat segini dan ukuran plat segini, kita mendapat kapasitansi 0,86 picofarad. Dan energi yang dihasilkan storage energi adalah 0,35 picojoule. Dan saya rubah lagi untuk tegangannya jadi 1,20. Maka di sini kapasitansinya menjadi lebih besar, dan storage energinya ini 0,63 picojoule. Jadi untuk tegangan kali ini dapat disimpulkan juga bahwasanya semakin besar nilai tegangan, maka nilai kapasitansi dan storage energi semakin besar. Oh ya, ini tadi saya lupa, kalau di sini untuk rangkaiannya ini bisa dibuat putus dan menyambung. Jadi untuk kapasitansi ini kita dapat disimpulkan bahwasanya tegangan ini semakin besar nilainya, maka nilai kapasitansi storage energi ini semakin besar. Jika semakin kecil, maka nilainya semakin kecil juga. Jadi tegangan ini berbanding lurus dengan kapasitansi storage energinya dan muatan listrik medan. Kalau muatan listrik ini tergantung dari jaraknya juga sih. Jadi yang terpenting ini tegangan ini adalah berbanding lurus dengan kapasitansinya dan storage energi dan temperature. Kemudian untuk muatan listrik ini semakin dekat jaraknya dan semakin besar
ukurannya, maka nilainya semakin besar untuk muatan listrik dan medan magnet. Tapi jaraknya semakin jauh, maka nilai muatan sini semakin kecil, dan di sini juga begitu. Untuk ketika di sini saya buat lebih kecil, maka muatannya juga semakin kecil. Kita lanjut ke flashback lampu. Ini bisa kita reset, restart. Ini kita ke home. Ya. Ternyata ini sama seperti tadi, cuma ini dalam rangkanya tambahi lampu saja. Ini untuk ya. Ini saya checklist terlebih dahulu semuanya. Dan saya siapkan tegangan. Coba saya ukur. Ini tegangannya masih 0 karena 0, dan ini coba saya buat menjadi tegangannya menjadi 1,1 volt. Kemudian dengan nilai kapasitansi segini, muatan listriknya agak saya perdekat saja, dan ukurannya saya perbesar. Kemudian ini kan waktu pengisian dari kapasitornya kan kita putus, kita pindah ke sini ke lampunya untuk voltmeternya atau voltteknya, kita mengukur tegangan. Kemudian kita sambungkan lampunya, ini menyala tapi lama-kelamaan redup dan mati, dan muatan listrik ini dan medan listrik ini dan voltteknya nilainya akan hilang atau habis. Jadi ini kan tadi proses pengisian, kemudian yang ini adalah proses arusnya ini telah terpakai oleh lampunya, sehingga tegangannya ini habis dan muatan listrik juga habis. Mari kita coba yang agak lama saja biar lampunya lamanya lama. Ini saya perdekat, saya perjauh dengan nilai voltage 1,1. Kapasitas sendiri, ini waktu proses pengisian, kemudian penuh saya lepaskan, ini voltteknya saya pindah, kita sambungkan ke lampunya. Bentar, seperti ini. Jadi voltage yang ini semakin menurun dan habis, lampunya semakin redup dan mati, muatan dan medan listriknya semakin hilang. Jadi seperti itu, sama saja untuk kesimpulannya seperti tadi. Cuma di sini setelah kapasitansinya terisi, kemudian terpakai oleh hambatannya atau lampu ini, maka voltage, muatan listriknya dan medan listriknya akan habis. Dan sini untuk storage energinya juga telah tercatat juga 0, atau muatan listrik ke atas juga 0, seperti itu. Mungkin itu saja dari kapasitor. Kita lanjut ke resistansi konduktor. Jadi di sini adalah untuk resistansi. Resistansi ini adalah hambatan, di mana hambatan itu adalah suatu pengaruh dari suatu bahan benda untuk mengurangi atau menghambat dari arus listrik tersebut. Untuk rumusnya ini kita ketahui bahwa R sama dengan Rho kali L per A. Ini adalah panjang kawat. Nah, ini untuk R hambatan ini memiliki satuan ohm. Kemudian untuk resistivitas ini adalah hambatan jenis kawat yang memiliki satuan ohm meter. Tapi di sini catatkan ohm cm, kemudian L ini panjang kawat, ini satuan meter. Di sini catatkan cm, kemudian ada
A ini luas penampang daerah kawat ini kesatuan meter persegi, tapi di sini sentimeter persegi nggak apa-apa. Mungkin kita nanti dapat mengetahui apa sih pengaruh dari P, L, atau A pada hambatan ini. Yang pertama, ini saya mencari pengaruh dari residuivitas ini untuk hambatan kawatnya. Untuk yang pertama saya lakukan, panjangnya ini saya tetapkan terlebih dahulu 12,83 cm. Kemudian untuk luas penampangnya saya buat menjadi 9,37. Jadi yang saya rubah-rubah ini ukurannya residuivitasnya. Coba saya rubah, nilainya semakin besar. Jadi di sini ketika residuivitas ini nilainya semakin besar, maka hambatannya semakin besar. Ketika residuivitas ini semakin kecil nilainya, maka hambatannya juga semakin kecil. Jadi dapat juga disimpulkan bahwasanya untuk residuivitas hambatan jenis kawat ini berbanding lurus dengan hambatannya. Kemudian saya coba untuk ini saya buat menjadi 0,6 dan saya rubah-rubah adalah L, panjang dari kawat. Jadi di sini ketika panjang kawat ini semakin panjang, maka nilai hambatan ini semakin besar. Ketika panjang kawat ini semakin kecil, semakin pendek, maka nilai hambatannya juga semakin kecil. Jadi dapat juga disimpulkan di sini bahwasanya L ini berbanding lurus dengan R, yaitu panjang kawat ini berbanding lurus dengan hambatannya. Kemudian ini yang saya mainkan adalah untuk luas penampang ini. L-nya saya tetapkan terlebih dahulu menjadi 11,91. Ini saya rubah-rubah. Jadi di sini ketika luas penampang ini nilainya semakin besar, maka hambatannya semakin kecil. Tapi ketika nilai luas penampang ini semakin besar, semakin kecil, maka nilai hambatannya semakin besar. Jadi di sini dapat juga disimpulkan bahwasanya luas daerah ini berbanding terbalik dengan nilai hambatannya. Jadi ini saya rasa terlebih dahulu. Jadi percobaan kali ini dapat disimpulkan untuk resistansi sendiri, Rho ini dan L ini berbanding lurus dengan hambatan. Ketika resistivitas dan panjang ini nilainya semakin besar, maka hambatannya semakin besar, dan ketika nilainya semakin kecil, maka hambatan ini semakin kecil. Tetapi untuk luas daerah atau A ini berbanding terbalik dengan hambatannya. Ketika nilai A ini semakin besar, maka hambatannya semakin kecil, dan A ini semakin besar, semakin kecil nilainya, maka hambatannya semakin besar. Mungkin itu saja untuk dari resistansi konduktor. Kita lanjut ke konstruksi atau rangkaian listrik. Linknya ini sudah saya salin. Untuk rangkaian listrik sendiri itu adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga dari elektron itu dapat dialiri dari sumber voltase ataupun arus listriknya. Untuk di sini kita sudah disediakan komponen-komponen rangkaiannya seperti kabel, baterai, bola lampu, dan resistor maksud saya, dan saklar. Di sini kok ada kacamata. Oh, ternyata ini buat ngezoom dan memperkecil suatu tampilannya. Dan di sini ada tampilkan arus. Ini untuk menampilkan elektron konvensional. Ini untuk menampilkan arusnya. Label di sini untuk menampilkan keterangan dari simbolnya. Misalkan di sini simbol kabel. Ketika kalian checklist, maka di bawahnya akan timbul keterangan kabel. Jika kita tidak checklist, maka tidak ada keterangannya. Tuan nilai ini untuk menampilkan voltmeter dan ampermeter. Jadi seperti itu. Jadi untuk pertama yang saya lakukan, jadi untuk rangkaian listrik tadi itu ada 3. Yang pertama rangkaian seri, kemudian ada rangkaian paralel, dan rangkaian gabungan. Yang pertama saya akan melakukan simulasi pada rangkaian seri terlebih dahulu. Jadi untuk rangkaian seri ini adalah rangkaian yang disusun secara berderet. Ini saya kasih baterai, kemudian kabel. Ini saya kasih kabel lagi, dan di sini saya kasih saklar. Jadi nanti untuk
menghubungkan arus listriknya. Ini rangkaian terbuka, ini tertutup, seperti itu. Ini langsung saya tarik ke atas. Ini kayaknya kurang panjang. Oh ya, di sini saya belum kasih ampermeternya untuk mengukur arusnya. Bentar. Dan di sini saya kasih lampu kabel. Di sini saya kasih lampu. Ini saya hubungkan, sudah saya hubungkan, ini saya lepas sebentar. Ini saya hubungkan untuk rangkaiannya. Ternyata di sini harusnya mengalir 0,30. Itu nilai dari hambatan atau lampunya ini saya rubah terlebih dahulu menjadi 12 saja. 14. Ini saya rubah menjadi 16 kebesaran. Ini 18 ohm. Ini menjadi saya buat 26 ohm saja. Kemudian di sini saya mengukur tegangannya. Di sini tegangannya V totalnya masih tetap 9. Kemudian saya coba untuk di lampunya. Di sini tegangannya 2,17. Di sini di lampu kedua 2,79. Di sini menjadi 4,3 volt. Jadi dari ketiga sini V totalnya itu V1 ini 2,17 ditambah 2,79 ditambah 4,03, hasilnya adalah 9, volt. Jadi ketika di sini nilai hambatannya ini semakin besar, maka tegangannya semakin besar. Ketika hambatan di sini nilainya lebih kecil, maka hambatannya tegangannya semakin kecil. Kemudian di sini untuk ampermeter 0,16 ampere. Coba saya ukur di sini terlebih dahulu. Ini saya putuskan. Nah, nilainya ternyata masih tetap 0,16 ampere. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya untuk dari rangkaian seri ini untuk arus listrik yang mengalir dari setiap lampu itu sama 0,16 ampere, tapi di sini untuk tegangannya tergantung dari hambatannya. Semakin besar hambatannya, maka nilai tegangannya semakin besar, dan ketika maksudnya saya ulangi, untuk nilai hambatannya semakin besar maka tegangannya semakin besar, dan nilai tegangannya semakin kecil maka nilai tegangannya semakin kecil. Untuk kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri ini, untuk dari segi biaya ini cukup murah karena kita membutuhkan rangkaian listrik yang sedikit.
komponen listrik yang sedikit. Kemudian kalau untuk dari kelebihan, itu kan tadi kelebihan untuk biaya lebih murah. Namun untuk kekurangan di sini, ketika nanti terjadi konslet ataupun kabelnya putus, maka semua lampu akan padam. Misalkan di sini kabelnya putus, maka semua lampu akan mati dan nyala lampunya itu lebih kurang terang gitu loh. Jadi kurang menyala atau redup. Misalkan di sini, nah ini 3 lampu ini nyalanya redup. Tapi ketika saya ganti satu, misalkan di sini saya tekan. Nah, maka nilainya ini semakin terang lampunya. Mungkin itu saja dari rangkaian serinya. Lanjut ke rangkaian paralel. Ini saya reset terlebih dahulu. Pertama saya buat rangkaian paralelnya terlebih dahulu. Ini saya kasih ampere biar tahu ukurannya. Ini kayaknya terlalu tinggi, saya akan turunkan aja. Ini juga. Saya kasih lampu. Seperti ini. Ini salah satu contoh rangkaian paralelnya. Dan ini coba saya aliri arusnya. Di sini nyala lampunya terang. Kemudian arusnya ini 0,90. Ini coba saya kasih, ini saya putuskan terlebih dahulu. Saya cut. Ini saya buang saja. Ini kebalik rangkaiannya. Saya kurang enak. Saya buat begini saja. Terus di sini saya kasih ampere meter. Saya hubungkan. Nah, seperti ini. Terus saya coba untuk mengukur tegangannya. Tegangan di sini. Nah, 11 9 volt karena ini baterainya ternyata saya kasih 9 volt. Ini saya rubah terlebih dahulu saja. Menjadi 12. Di sini saya rubah menjadi 16.
Di sini saya rubah menjadi 22. Dan coba saya ukur di sini di rangkaian 22 hasilnya 9 tegangannya. Di lampu sini saya coba lagi juga 9, di sini saya coba lagi. Ternyata di sini tegangannya juga masih 9. Jadi untuk di sini dapat disimpulkan bahwasanya tegangan dari tiap-tiap baterai itu sama, makanya harusnya ini lampunya ini nyalanya hampir sama atau terang semua. Dan untuk arus di sini tergantung dari besar kecilnya hambatannya. Misalkan hambatannya ini kecil, maka nilai arusnya ini semakin besar. Ketika hambatannya ini semakin besar, maka nilainya arusnya maka semakin kecil. Jadi pada video kali ini dapat disimpulkan bahwasanya tegangan dari tiap-tiap lampu ini nilainya sama pada rangkaian paralel, namun untuk arusnya itu berbeda tergantung dari hambatannya. Ketika hambatan listrik itu semakin kecil, maka arusnya itu semakin besar. Ketika arusnya itu semakin hambatan ini semakin besar nilainya, maka arusnya semakin kecil. Dan untuk kelebihan dari rangkaian paralel ini, ketika nanti terjadi konsleting, misalkan di lampu 12 ohm ini terjadi putus, ini saya putus, maka yang mati cuma lampu 1 saja. Untuk lampu 2 dan lampu 3 tetap menyala. Kemudian untuk kekurangannya di sini dari segi biaya itu lebih mahal karena membutuhkan komponen listrik ini lebih banyak. Mungkin itu saja dari rangkaian seri, rangkaian paralel maksud saya. Lanjut ke rangkaian gabungan. Untuk pertama saya membuat rangkaian gabungan terlebih dahulu. Ini saya buat baterai. Dan di sini saya kasih saklar terlebih dahulu. Saklarnya saya taruh di sini aja. Di sini saya berikan arus, mengukur arusnya nanti. Saklarnya saya taruh di sini saja. Di sini saya kasih kabel, terus ada ini ampere. Ampernya ini nggak usah karena di sini sudah ada, kita buang saja. Langsung ke ini kan saklar, ke baterai saja. Di sini saya kasih kabel dan saklar. Dan ini saya kasih lampu. Ini juga lampu. Dan ini untuk mengukur ampernya, arusnya. Saja ampere. Ini kayaknya terlalu panjang, saya geser saja. Ini sama. Ini untuk rangkaiannya ini terlalu sebentar. Nah, seperti ini. Ini untuk rangkaiannya coba saya hubungkan. Kenapa nggak nyala? Ini saya belum sambungkan ini saya. Nah, ini coba saya sambungkan semuanya.
di sini nilai arusnya ini 0,60, tapi di sini kok 0,30 pada saat waktu rangkaian paralelnya. Jadi di sini jadi gini, untuk setiap arus yang mengalir itu ketika bercabang itu maka arusnya akan terbagi. Misalkan ini 0,60, ini terbagi menjadi 2. Jadi 0,60 bagi 2 adalah 0,30. Seperti itu. Dan jika ini saya lepas, ini tetap menyala, tapi yang ini tetap mati. Coba saya ukur tegangannya. Ini 4,5 volt. Kemudian di sini oh ya, ini belum saya nyalakan. Menjadi 3 volt. Di sini kok nggak nyala. Menjadi 3 volt. Ini untuk arus yang saya buat adalah 9 volt. Itu jadi untuk kesimpulan pada rangkaian gabungan ini dapat disimpulkan bahwasannya untuk arus yang mengalir pada rangkaian listrik ketika melalui rangkaian yang bercabang itu maka harusnya akan terbagi seperti ini. Mungkin itu saja. Untuk kekurangannya dan kelebihannya masih apa ya, untuk segi biaya ini juga lumayan banyak, ini membutuhkan rangkaian juga, tapi di sini efisiensinya kita dapat mengatur dari rangkaian gabungannya sendiri. Mungkin itu saja dari simulasi rangkaian listrik. Kemudian saya restart. Kemudian untuk dari simulasi dan saran pada simulasi PET ini, untuk simulasi PET ini sangat membantu sekali bagi para pengajar maupun pengajar maupun para pelajar, dari dosen ataupun mahasiswa, dari bapak guru maupun siswanya. Ini sangat membantu sekali di saat pandemi seperti ini, ketika sistem pembelajaran di kampus maupun di sekolah menggunakan sistem daring, sehingga ini sangat dianjurkan sekali untuk membantu proses pembelajaran pada daring kali ini. Kemudian untuk dari kampus maupun sekolah, misalkan dari itu belum ada alat untuk melakukan praktikum, ini juga sangat direkomendasikan juga buat melakukan simulasi di simulasi PET ini. Mungkin itu saja dari video praktikum teknik tenaga listrik dari saya. Mungkin bila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun perhitungan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.